wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nyala kameranya nyala. Barik ala khalilika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa alal anbiya wa mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul secara online dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar STAI Darun Najah Bogor. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa dan kita menjalaninya dengan cara yang tidak biasa. Alhamdulillah kita bisa sampai kepada titik ini melewati hari-hari yang lalu dengan berbagai macam perubahan dan kita berhasil beradaptasi, menyesuaikan diri, dan melewati semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan memberikan kita rahmatnya dan ridhonya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Keluarga Besar STAI Darun Najah Bogor mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ini meskipun kita sudah lewat ya, tapi karena ini kesempatan yang pertama, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama interaksi kita terdapat kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik lisan, perbuatan, atau perasaan, sikap, dan hal-hal lain yang tidak mengenakan, maka sama-sama kita saling memaafkan dan membuka lembaran baru yang bersih dengan harapan yang lebih baik lagi. Di tahun ajaran baru ini, di masa perkuliahan ini, di lembaran yang baru ini, kita harus menjadi insan yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dari BEM yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan baik sekali kita bisa bersilaturahmi, saling menyapa, menguatkan kembali persaudaraan dan kekompakannya, serta menumbuhkan atmosfer akademis di tengah keterbatasan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ini peserta alhamdulillah sudah hadir 71 orang. Ya, ini alhamdulillah jumlah yang banyak. Ya. Dan nanti di kesempatan lainnya ya mungkin kita bisa membuat acara dengan skop yang lebih luas lagi. Pesertanya 500 orang, 1000 orang, sehingga anggaplah yang hari ini sebagai konsolidasi internal, dan yang berikutnya kita adalah sosialisasi program-program unggulan daripada STAI Darun Najah Bogor. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan Juli. 4 bulan lamanya kita meninggalkan ruang kuliah. 4 bulan lamanya kita meninggalkan bangku kuliah offline, beralih ke dunia yang baru, yaitu belajar secara online. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan belajar mengajar bisa berjalan, kegiatan akademik bisa berjalan, program-program utama alhamdulillah bisa berjalan, dan lebih daripada itu keluarga besar STAI Darun Najah Bogor dan keluarga besar Darun Najah seluruhnya
masih diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa selalu mensyukuri ini dengan cara beribadah dengan lebih baik lagi, berusaha, berjuang dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena firman Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak orang di 4 bulan lalu ketika pandemi ini berawal masih hidup bersama kita. Tapi hari ini mereka sudah tidak ada di dunia. Dari Indonesia sendiri jumlahnya sudah ribuan. Dari dunia lebih daripada itu. Ya. Jadi kita bersyukur dan kita mengambil pelajaran dari situ bahwa umur, ajal, hidup, mati semuanya di tangan Allah. Yang sehat belum tentu umurnya pendek. Yang sehat belum tentu umurnya panjang, yang sakit belum tentu umurnya pendek. Ada orang sehat, masih muda, tapi Allah panggil duluan. Ada orang sakit, sudah tua, tapi Allah masih beri kesempatan. Tidak ada yang tahu. Maka, in ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikannya untuk diri kita sendiri. Apabila kita berbuat buruk, keburukannya untuk diri kita sendiri. Di masa seperti ini tidak ada alasan untuk rebahan, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, untuk bersantai-santai. Justru di saat seperti ini kita harus berlari lebih kencang lagi, memanfaatkan momentum dan mengejar pencapaian. Karena kita tidak tahu sampai mana batas finish kita. Kita berharap semoga semuanya kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat, dengan sehat walafiat. Bagaimana caranya? Kita harus bergerak dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah 4 bulan ini Darun Najah Bogor, STAI kita cukup diminati dan seperti biasa banyak yang mendaftar, tapi yang tidak semuanya bisa kita terima karena kita juga harus berhitung untuk memberi kepastian kepada para calon mahasiswa baru. Untuk saat ini jumlah guru baru itu sudah ada di kami dan cukup banyak, ya artinya mahasiswa baru, mereka yang akan menjadi mahasiswa baru tahun ini cukup banyak dari komponen guru dan nanti dari komponen karyawan. Itu. Adapun dari sekitar juga ada, tapi masih pulang pergi. Ya, kita memang ada tawaran untuk yang mahasiswa jarak jauh, tapi kita belum bisa memenuhi. Untuk itu kita masih tahap memaksimalkan yang ada di lokasi dulu. Syukur selama masa 4 bulan kemarin kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik lagi. Kita dipaksa untuk menguasai IT dengan lebih baik lagi. Kita didorong untuk belajar teknologi, internet dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Alhamdulillah. Kalau sebagian orang memandang pandemi sebagai musibah, justru kita perlu memandang dengan cara yang berbeda. Bagi STAI Darun Najah Bogor, pandemi ini justru momen untuk melakukan akselerasi pembelajaran khususnya teknologi dan IT. Jadi kita learning by doing, karena keterbatasan, karena keterpaksaan, kita termotivasi untuk berakselerasi
menguasai IT, komputer, dan teknologi. Alhamdulillah 4 bulan ini baik dari kalangan dosen, dari kalangan mahasiswa, seluruhnya sudah menguasai dan nyaman dengan pembelajaran secara online. Seperti kita tahu, menteri kita saat ini adalah seorang yang sangat visioner, terutama pandangannya mengenai IT dan revolusi dunia pendidikan modern. Dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, kita dimudahkan untuk mengejar semua program-program itu. Ya. Alhamdulillah. Kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan apresiasi kepada yang bisa belajar kuliah dari rumah masing-masing dengan kemampuannya masing-masing dan terus menjalankan kegiatan akademik dengan baik sekali. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Kami juga mengapresiasi BEM dan tim Staida yang bisa program-programnya. Tidak banyak yang bisa berjalan dengan kesadaran di luar sana. Tapi alhamdulillah kita di STI Darun Najah Bogor ini semuanya mengambil peran. Apa sumbangsi yang bisa diberikan dan yang bisa dilakukan? Apa kemajuan yang bisa diciptakan oleh masing-masing orang, oleh masing-masing bagian? Itu kami sangat menghargai dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Hidup adalah perubahan. Orang di awal menyebut hari-hari ini dengan pandemi. Lalu berikutnya mulai berpikir bagaimana kembali untuk normal. Tapi karena banyak yang perlu disesuaikan, diciptakanlah istilah new normal atau kenormalan baru. Yang secara harfiah sebenarnya bisa diartikan nggak normal juga, gitu. Tapi setidaknya tidak disebut abnormal, gitu. Kenapa? Oleh karena masyarakat, manusia, kita semua tentu tidak ingin terjebak dalam kondisi krisis seperti kemarin-kemarin. Kita ini harus survive, harus punya pandangan baru, punya pendekatan baru, punya cara-cara baru, beradaptasi dengan pencapaian yang baru. Itulah yang dilakukan oleh banyak perguruan tinggi lain, dan bersama-sama kita berjalan menuju arah-arah yang baru seperti itu. Antum mahasiswa, ini ada yang baru semester 3, semester 5, antum hidup atau antum kuliah di dua zaman. Yang kemarin antum merasakan dan yang ke depan kita akan jalankan. Jadikan ini sebagai pengalaman yang berharga. Karena sejatinya hidup adalah perubahan, usia kita terus bertambah, tempat, lingkungan kita juga berubah, harapan berubah, cita-cita berubah, semuanya berubah. Kewajiban kita adalah berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Allah berfirman, "Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas." Keterbatasan dalam sejarah, keterbatasan, ketidakmampuan, tekanan, krisis, dan musibah justru melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, melahirkan manusia-manusia yang kuat, melahirkan orang-orang besar dengan pencapaian yang tinggi.
Kita bisa lihat sejarah dunia bagaimana sebagian besar tokoh dilahirkan pada masa krisis. Kita lihat sejarah Indonesia, sejarah Islam, betapa orang-orang hebat itu munculnya adalah di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan. Franklin Roosevelt pernah berkata, "A smooth sea never made a skilled sailor." Lautan yang tenang, lautan yang tidak ada badai, tidak ada ombak, tidak ada masalah, tidak akan bisa melahirkan seorang pelaut yang tangguh, tidak akan mampu menciptakan seorang pelaut yang unggul. Sebaliknya, lautan yang bergejolak, lautan yang berisi badai, ombak bergulung-gulung, dan segala kesulitan lainnya, itulah yang akan melahirkan pelaut-pelaut yang hebat, yang kuat, yang tangguh, yang mampu survive di segala kondisi. Inilah kita, maka jangan mengeluh dengan kondisi seperti ini. Jiwa-jiwa akademisi justru kitalah yang diharapkan untuk menyinari masyarakat ini. Jangan lupa siarnya, kenapa kita ini belajar, kenapa kita ini menjalani pendidikan. Syiar kita, niat kita jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kita ini adalah agen untuk pencerahan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat ibaratnya berada di dalam kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa diikuti, tidak ada kejelasan yang bisa dijalani. Inilah saatnya kita, kaum akademisi, masyarakat intelektual, untuk menyampaikan sinar ilmu dan cahaya pengetahuan kepada masyarakat. Banyak membaca, banyak belajar, menyampaikan, mengedukasi, menyapa, dan mengarahkan agar masyarakat ini tercerahkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Apalagi antum mahasiswa, dosen, usia kita semua masih sangat muda. Jadi fahami posisi kita bukan sekedar sebagai anggota masyarakat biasa, tapi kita adalah agen pencerahan, agen perubahan. Kita ini motor daripada pergerakan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Kita ini adalah kelompok yang ditunggu-tunggu. Kita ini adalah nadhirul qaum, orang yang memberi seruan, peringatan kepada kaumnya. Maka lihatlah pandemi ini sebagai tantangan. Lihatlah pandemi ini sebagai peluang emas. Lihatlah sebagai momentum meraih kejayaan umat. Sebagai momentum meraih kejayaan pribadi. Sebagai momentum untuk meraih keberhasilan bersama. Kita melihat peluang sebagai contoh dari STAI Darun Najah Bogor. Alhamdulillah kita bisa melakukan program-program baru. Nanti mungkin akan diimplementasikan oleh BEM dan tim STAIDA. Dari kawan-kawan secara individu juga tentu banyak hal-hal baru yang menarik yang dilakukan selama masa pandemi ini. Memang dalam kondisi yang tidak biasa atau kondisi extraordinary, kita perlu berpikir dan berbuat secara extraordinary juga.
berpikir out of the box, berpikir dengan cara yang tidak biasa, melakukan terobosan-terobosan. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa berinovasi, kita bisa survive di saat sebagian yang lain justru menghabiskan waktunya untuk berjalan di tempat, untuk meratapi nasib, untuk mengutuki kondisi, untuk menyalahkan beberapa pihak ini, pihak itu, dan kita tidak, ya, kita perlu optimis, perlu terus menanamkan keyakinan, dan bersama-sama kita bergerak maju ke depan. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga awal yang baik ini menjadi motivasi kita untuk terus lebih baik lagi, saling mengingatkan, saling mengajak untuk kebersamaan dan kekompakan, untuk sama-sama menumbuhkan semangat, bukan hanya dalam belajar, tapi juga di dalam memberi sumbangsih, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan apa yang kita miliki, agar semua usaha yang kita lakukan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang terdekat, bisa dirasakan manfaatnya oleh kita sendiri. Kita bisa melakukan lompatan-lompatan, melakukan kuantum pencapaian yang lebih dari biasanya, sehingga kita bisa bersyukur di berbagai kondisi. Terakhir, kami tutup penyampaian ini dengan suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, idza asabathu sarra sabara. Afwan, idza asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Sungguh ajaib urusannya orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Dan ketika dia menghadapi kesulitan, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, maka urusannya menjadi baik untuk dia. Mau kondisi bagaimanapun, semuanya adalah baik untuk kita. Kita mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri, karena semuanya tolaban liridhallahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti dari Halal Bihalal STI Darun Najah Bogor. Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ihsan Rizky Pratama, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.